Halo semua, pada kesempatan kali ini saya mau share dari salah satu khotbah Pastor Berry yang berjudul Gereja Menjadi Camp Training. Di sini saudara harus tahu kalau racun terbesar setan pada waktu kita tidak mengenal Bapa kita. Kenapa beberapa orang imannya gugur? Karena tidak mengenal Tuhan. Di mana Pastor Berry share di sebuah ayat dikatakan, "My people perish" atau binasa because lack of knowledge. Kekurangan pengetahuan dalam hal apa? Kekurangan pengetahuan akan pengenalan Tuhan. Jadi kita sebagai anaknya Tuhan, kita sendiri nggak tahu apa yang Bapak kita suka, apa isi hati Bapak kita, apa yang bikin Tuhan sedih, apa yang bikin Tuhan senang. Jadi we have no clue gitu tentang Bapak kita sendiri. Kita nggak punya pengenalan akan Tuhan. Tapi itu semua ada kuncinya. Kuncinya adalah saat teduh. Kita build relationship kita setiap hari sama Tuhan. Kita highlight di sini setiap hari. Mungkin kesannya setiap hari gitu, kita kan lagi melakukan yang namanya ketaatan saat teduh di jam 4 pagi. Pagi-pagi gitu ya, kesannya intens banget saat teduh, bangun jam 4 pagi, habis saat teduh selesai lanjut baca Alkitab, habis baca Alkitab berangkat gitu ya ke sekolah masing-masing, kampus masing-masing. Terus kalau ada waktu luang, nyembah Tuhan lagi, nyiapin hati di kampus masing-masing, di kantor masing-masing. Terus selesai pulang, lanjut pasukan doa. Habis pasukan doa pulang, niatnya langsung rebahan, langsung istirahat gitu ya. Tapi harus menyembah Tuhan lagi gitu. Terus mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan selama satu hari itu. Mungkin awalnya melakukan dengan ketaatan, karena memang yang namanya bangun relationship sama Tuhan gak bisa yang namanya instan satu hari jadi, terus abis itu mungkin dalam 1 bulan jadi, terus Anda berharap udah mengenal Tuhan selesai, gak perlu kulik Tuhan lagi, gak perlu cari Tuhan lagi, gak perlu saat teduh lagi, gak perlu mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tapi itu semua adalah bagian dari journey kita dalam mengenal Tuhan. Itu semua adalah langkah yang memang harus kita lakuin. Namanya aja udah journey. Journey itu kan perjalanan, pasti butuh proses. Kayak misalkan orang pacaran gitu ya. Kalau misalkan pacaran mau ke nikah, gak mungkin misalkan langsung dalam 2 bulan, langsung dalam 2 hari nikah. Kecuali case khusus gitu ya. Dalam 2 hari nikah, habis itu tanpa mengenal lebih dalam lagi. Karena pasti butuh waktu yang lebih lama. Gak bisa yang namanya dalam 1 hari, misalkan saat teduh 2 jam. Habis saat teduh 2 jam, saudara keluarin semua keluh kesah, keluarin semua cerita, semua curhat, terus minta ini itu. Padahal yang paling pentingnya itu harus mengucap syukur dulu, tapi saudara lupa. Mungkin mengucap syukurnya cuma 10%, sisanya minta-minta, sisanya curhat, keluh kesah dan lain-lain. Sisanya cerita ini itu. Terus saudara patokin Tuhan di 2 jam itu doang. Di 2 jam itu Anda mengira itu udah proses mengenal Tuhan yang paling baik, udah 2 jam. Sisanya di 22 jam sisa 1 hari itu, saudara gak declare firman, saudara gak ngobrol sama Tuhan, saudara gak mengandalkan Tuhan, udah dilepas gitu aja, cuma 2 jam. Tuhan, kita sampai jumpa besok lagi ya. Terus besoknya gitu, besoknya bolong saat teduh. Terus besoknya diulang lagi 2 jam kayak gitu, besoknya lagi bolong lagi, dan seterusnya. Kalau kayak gitu, tujuan utamanya udah bukan mengenal Tuhan, tapi berlomba-lomba siapa yang paling lama saat teduh. Emang 2 jamnya bagus, tapi isinya apa? Ibaratnya kalau misalkan 2 jam kita kayak gitu, kita cuma cari Tuhan waktu kita ini butuh. Oh, kita urgent nih, Tuhan tolong aku dong, aku lagi urgent, ini itu. Tuhan, saya lagi sempatnya tuh cuma hari ini, jadi saat teduh lamanya cuma hari ini 2 jam. Besok aku ada tugas Tuhan, ada kerjaan penting, ada ini itu. Jadi saat teduhnya hari ini aja ya Tuhan yang lama. Terus Anda berharap semuanya dalam 2 jam itu cukup untuk yang namanya mengenal Tuhan. Anda yang ngomong terus tuh Anda nggak biarin Tuhan ngomong gitu. Anda ambil semua spotlightnya gitu, tanda kutip. Pastor Berry di sini berkata, Anda berharap mengenal Tuhan yang luar biasa, yang menciptakan kita hanya dalam 2 jam. Itu gak akan mungkin, gak akan bisa. Pacaran aja butuh waktu yang lama, apalagi ini Tuhan gitu.
Kalau seperti itu, akan ada sisi Tuhan, akan ada beberapa part Tuhan yang saudara itu belum sentuh, saudara belum kenalin itu. Akhirnya, saudara imannya gugur. Cuman gugurnya itu bukan gara-gara salah Tuhan juga, gara-gara kita ini belum mengenal Tuhan lebih dalam. Tadi Pastor Berry katakan iman kita gugur karena kita tidak mengenal Tuhan. Ya itu dia, karena kita berharapnya dalam 2 jam itu udah langsung kenal. Jadikan gereja sebagai camp training untuk mengalahkan dunia. Bukan camp training buat yang namanya minta-minta. Lewat training kita saat teduh, kita build relationship sama Tuhan. Mungkin gitu ya, ada masalah dalam hidup kita. Tapi poinnya itu bukan masalah itu langsung instan selesai. Udah lewat saat teduh. Tapi kita diberikan kekuatan untuk menghadapi setiap masalah yang kita lagi alamin. Tuhan mau kita ini mengenal Tuhan bukan sebagai yang kasih solusi terus gitu, tapi sebagai bapak dan anak yang berhubungan baik. Bapak mana sih yang gak seneng kalau anaknya lagi ada masalah gitu ya, terus anaknya langsung lari ke bapaknya. Ada sebuah rasa di hati anaknya, ada sebuah rasa feel secure, ada rasa percaya 100%. Oh, kalau saya lari ke bapak saya, kalau saya cari tanda kutip papa saya gitu secara rohani, kalau saya cari Tuhan, everything will fine, semua akan baik-baik aja, nggak akan terjadi apa-apa. Tapi bukan mintanya supaya masalah itu selesai saat itu juga, tapi ada sebuah rasa, oh aku tahu kalau Tuhan di pihak aku, nggak akan terjadi apa-apa. Ya misalkan kita nih jalan sendiri gitu, misalkan kita pasti akan ngerasa takut, sendiri doang. Tapi kalau punya backingan yang kuat, pasti kita akan ngerasa kita ikutan kuat, jadi pede gitu ngadepin semuanya. Dan itulah kalau misalkan kita kenal siapa Tuhan. Bedakan minta-minta, mental pengemis, sama yang namanya beriman mengandalkan Tuhan. Gak boleh ada yang namanya mental pengemis di dalam hidup setiap kita. Karena Bapak kita gak punya mental itu. Tuhan gak punya mental itu. Contoh, kalau misalkan oma saya kan demen yang namanya kalau saya ini luangin waktu buat oma saya. Kalau saya hari itu kucuk langsung minta duit tanpa saya luangin waktu buat oma saya, pasti oma saya akan marah. Datang cuma kalau minta duit. Tapi kalau saya luangin waktu buat oma saya, terus saya misalkan minta apa gitu ya, mungkin gak harus minta duit, minta yang lainnya, oma saya akan dengan senang hati, akan dengan sangat gak masalah buat kasih semuanya itu buat saya. Karena kita punya hubungan yang baik, komunikasinya lancar. Setelah kita build semuanya relationship dengan Tuhan, setelah kita punya pengenalan akan Tuhan gitu ya, waktu ada masalah, itu gak ada masalah yang lebih berat, gak ada masalah yang terlalu berat untuk kita hadapin. Karena setelah journey itu udah terbentuk, udah muncul yang namanya jatuh cinta, kasih kita kepada Tuhan. Jadi gak ada lagi pikiran jahat yang bisa mempengaruhi kita buat berpikir jahat juga sama Tuhan, tapi udah dipenuhi dengan kasih dan cintanya kita kepada Tuhan. Dan itulah penting kenapa kita harus yang namanya mengenal Bapa kita, supaya kita gak kena si racun terbesar si setan itu. Sekian yang saya dapat, terima kasih.